Mari kita beranjak ke topik ketiga yang sangat dinamis dalam komunikasi visual, yaitu motion graphic. Berbeda dengan editorial atau poster yang bersifat statis, motion graphic menghadirkan kehidupan pada elemen desain melalui gerak, waktu, dan suara. Motion graphics merupakan perpaduan inovatif antara desain grafis dan animasi yang memanfaatkan gerakan untuk menyampaikan pesan secara lebih hidup. Berbeda dengan desain grafis statis yang hanya mengandalkan kombinasi gambar dan teks, motion graphics memberikan dimensi baru dengan tambahan kekuatan berupa dinamika visual, transisi yang halus, serta integrasi audio yang memikat. Di Indonesia sendiri, perkembangan media ini sangat pesat seiring dengan meningkatnya konsumsi konten pada platform digital, media sosial, dan berbagai kanal video. Saat ini, motion graphics telah menjadi pilihan utama bagi banyak pihak, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan besar, lembaga pendidikan, hingga komunitas kreatif. Mereka menggunakannya untuk beragam kebutuhan, seperti mengemas kampanye sosial yang menyentuh, mempromosikan produk secara lebih menarik, hingga memvisualisasikan data yang kompleks agar lebih mudah dimengerti. Ini membuktikan bahwa motion graphics bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan komunikasi masa kini. Untuk melihat penerapan nyata motion graphics di Indonesia, mari kita pelajari kampanye protokol kesehatan 3M yang digagas oleh Kementerian Kesehatan dan Kominfo. Video edukasi ini menggunakan pendekatan yang sangat taktis. Isinya menampilkan teks animasi tentang memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dengan ilustrasi karakter kartun yang dekat dengan keseharian masyarakat kita, seperti ibu berkerudung, anak sekolah, dan pekerja kantor. Visualisasinya diperkuat dengan tipografi besar, serta palet warna merah, putih, dan biru sebagai identitas nasional. Strategi durasi 30 hingga 60 detik dipilih agar video ini ringan dan mudah disebarkan melalui televisi, YouTube, Instagram, maupun WhatsApp. Hasilnya, pesan 3M tidak hanya dikenal melalui poster statis, tetapi benar-benar melekat di ingatan publik karena hadir dalam versi motion graphics yang jauh lebih dinamis, hidup, dan sangat mudah diingat oleh siapa saja. Meskipun motion graphics terlihat sangat menarik, ada berbagai tantangan teknis dan strategis yang harus kalian hadapi sebagai desainer. Pertama, keterbatasan durasi adalah masalah utama. Kalian dituntut menyampaikan pesan kompleks hanya dalam waktu 30 hingga 60 detik. Selain itu, aspek kesesuaian visual sangat krusial, di mana desain harus relevan dengan audiens lokal karena visual yang terlalu abstrak seringkali sulit dipahami. Dari sisi teknis, hambatan masuk cukup tinggi karena membutuhkan penguasaan software spesifik seperti After Effects atau Blender serta keahlian animasi yang mumpuni. Di sisi lain, audiens digital sangat tidak sabar sehingga konten kalian harus mampu menarik perhatian dalam 3 detik pertama sebelum mereka memutuskan untuk melakukan scroll. Terakhir, keterbatasan distribusi sering menjadi kendala, terutama jika ukuran file terlalu besar untuk dibagikan melalui aplikasi pesan instan atau saat menghadapi koneksi internet yang tidak stabil. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pembuatan motion graphics, ada beberapa langkah strategis yang bisa Anda terapkan. Langkah pertama adalah menyusun storyboard sederhana guna merancang alur narasi visual yang jelas sebelum Anda menyentuh software animasi. Selanjutnya, manfaatkanlah tipografi animasi. Penggunaan huruf besar yang bergerak jauh lebih mudah ditangkap audiens dibandingkan rangkaian teks yang panjang dan statis. Sangat disarankan juga untuk menggunakan ilustrasi lokal, seperti karakter dengan pakaian khas Indonesia atau aktivitas sehari-hari, agar pesan terasa lebih akrab di mata audiens. Pastikan durasi video Anda tetap optimal, yakni antara 30 hingga 60 detik, yang cukup untuk menyampaikan 1 atau 2 pesan inti saja. Optimalkan pula format video ke dalam MP4 dengan resolusi menengah agar mudah diunggah serta dibagikan. Terakhir, ingatlah bahwa ini adalah kerja kolaborasi, di mana desainer grafis, animator, dan penulis naskah harus bekerja sama dengan solid untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Keberhasilan kampanye Ingat Pesan Ibu membuktikan betapa efektifnya motion graphics dalam memperluas jangkauan pesan kesehatan kita ke berbagai platform digital. Banyak masyarakat yang justru mengenal kampanye ini bukan melalui poster, melainkan lewat video animasi yang muncul di televisi dan media sosial. Keunggulan utamanya terletak pada kombinasi visual, bergerak, dan audio yang membuat pesan menjadi jauh lebih mudah diingat dibandingkan media statis. Selain itu, format ini sangat efektif untuk merangkul generasi muda yang aktif di dunia maya. Fleksibilitasnya pun luar biasa, di mana kita bisa dengan mudah mengadaptasi durasi konten, seperti versi 30 detik untuk televisi, 15 detik yang ringkas untuk Instagram Story, hingga versi 1 menit untuk YouTube. Kemampuan adaptasi inilah yang menjadikan motion graphics sebagai aset komunikasi yang sangat krusial dalam strategi promosi modern saat ini. Sebagai kesimpulan, motion graphics merupakan bentuk komunikasi visual yang sangat relevan dan krusial di era digital Indonesia saat ini.
Media ini berhasil mengintegrasikan narasi visual, tipografi, dan ilustrasi yang kuat menjadi sebuah konten bergerak yang ringkas, menarik, dan sangat mudah untuk disebarkan di berbagai platform. Jika kita menilik kembali berbagai kasus kampanye kesehatan di Indonesia, terbukti bahwa motion graphics memiliki keunggulan unik untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat serius atau formal dengan cara yang jauh lebih sederhana, mengalir, dan terasa akrab bagi masyarakat luas. Dengan demikian, penguasaan terhadap media ini memberikan kalian alat komunikasi yang powerful untuk menciptakan dampak nyata. Kedepannya, manfaatkanlah potensi motion graphics untuk tidak hanya sekadar membuat visual yang estetik, tetapi untuk membangun kedekatan emosional dan mengomunikasikan ide-ide besar secara efektif di tengah derasnya arus informasi digital.